Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal hubungan motor dengan kemacetan. Orang-orang itu sering ngomong ya, entah ini beneran mayoritas atau enggak, bahwa kalau naik mobil itu eh, bisa lebih ekonomis dari naik motor, apalagi kalau orang dua. Penulis nggak tahu ngitungnya bagaimana, karena kalau dalam situasi macet kita nggak bisa pakai acuan kilometer yang ada di uji luar kota gitu. Uji dalam kota pun sebenarnya nggak valid. Uji dalam kota biasanya nggak dilakukan dalam kondisi macet, karena kalau dalam kondisi macet ya konsumsi bahan bakar kalau mobil mewah 1:3 bisa. Mobil ekonomi kayak mobil LCGC gitu 1,8 8 km per liter itu suatu hal yang normal ya. Sementara itu motor ya maju pakai macet-macetan, rasanya ya masih lebih tinggi lah daripada 30 km per liter. Nggak kayak mobil ya, apa, mungkin kalau motor jalan 100 km per jam konsumsi bahan bakarnya mungkin jadi mendekati lah dengan mobil. Tapi kalau sudah macet-macetan ya beda toh. Terus belum lagi soal apa yang menaiki itu, kalau mobil katanya rata-rata 2 orang gitu ya di Jakarta ini mungkin ya. Jadi katanya rata-rata Jakarta itu yang mengendarai mobil 2 orang. Tapi biasanya nggak pernah disebut bahwa orang yang mengendarai biasanya sopir. Jadi di Jakarta kan banyak umum ya orang pakai sopir itu, karena ya memang capek sih. Orang sedikit mampu ya nggak ragu mengeluarkan uang ya 2 juta atau 1 juta kan sebagai biaya sopir, karena memang capek kalau udah macet-macetan gitu. Nah sopir itu harusnya nggak dihitung, karena sopir itu ya emang dia ngantarkan kemana-mana, ngantarkan yang punya mobil itu. Nah kalau orang yang naik mobil ini ketika naik mobil disupiri, apakah naik motor juga disupiri? Ya enggak. Jadi ya orang-orang ini pada kacau lah hitungnya itu. Jadi apa, di orang apa kemana-mana pakai sopir dianggap yang naik 2 orang. Enggak, 1 orang. 1 orang lagi itu yang tugas apa membawa kendaraannya, itu jangan dihitung. Nggak harus, nggak seharusnya dihitung. Orang apa kalau kemana-mana sendirian itu ya paling naik motor kalau yang sendirian. Kalau misalnya kota besar, walau orangnya kaya sekalipun, kalau udah naik motor ya sendirian. Nah gitu, kalau pas naik mobil bawa sopir apa ya dihitung juga sopirnya? Ya enggak lah. Orang kan biasa ngitung, oh naik mobil 2 orang, satunya supir, konsumsi bahan bakarnya mobilnya 1 banding, disamakan dengan disamakan dengan review 1:32, anggap keluar kota gitu ya. Karena 2 orang dikalikan 2
gimana gitu ya, wis anggap aja kali itu 60 per orangnya berapa itu. Ngitungnya gimana sih penulis? Kalau lagi berkendara kayak ini penulis nggak bisa ngitung-hitungan ya. Jadi pokok gampangannya kalikan 2 aja ya. Jadi mobilnya konsumsinya 30 km per liter, orang 2 60 km per liter, 1 liter bisa 60 km karena orang 2. Sementara motor satu orang motor rata-rata ya 150 cc, anggap aja 40 wis 40 km per liter satu orang. Nah itu kan yang lebih iring naik mobil karena 2 orang. Bodohnya nggak ngitung bahwa sopir ini nggak niat kemana-mana, itu dia cuma ngantar toh. Sopir ini misalnya apa, pemilik mobilnya pingin ke Bandung ya, sopirnya ini cuma ngantarkan aja, nggak ada urusan dia ke Bandung selain ngantarkan yang punya mobil. Jadi salah kalau sampai sopir ini dihitung juga dalam perhitungan. Tapi ya orang-orang wis gak ngereken, paling ya sopir itu dianggap apa sama-sama juga. Padahal orang yang sama kalau naik sepeda motor ya sendirian. Ya harusnya supir itu nggak dihitung dalam perhitungan irit enggaknya mobil itu, ramah lingkungan atau enggaknya mobil itu. Belum lagi kalau kita bicara soal polusi ya. Polusi ini kan ngitungnya goblok sih cara orang Indonesia itu. Orang Indonesia ngitungnya pakai apa? Pakai persen. Goblok wis betul. Padahal harusnya yang ngitung dari setiap orang kuantitasnya berapa, bukan persentase, kuantitas. Anggap saja CO-nya ini 50 mg per kilometer. CO ini tergantung sama apa? Sama konsumsi bahan bakar. Motor yang lebih irit ya pastilah keluaran CO-nya lebih sedikit daripada mobil yang boros. Sama-sama lewat jalan macet gini, motor di sini pakai jelek-jelekan 38 km per liter motornya penulis kalau pakai mobil LCGC ya paling dapatnya 1:10 km per liter. Lalu jelas toh lebih boros toh. Nah, CO-nya ya pasti lebih tinggi mobil lah. Penulis niat ke kantor gitu, pakai mobilnya lebih boros. Apa? Barengan temen. Ya nggak semua orang bareng temen. Ya kalau pulang kerjanya sama, jam masuknya sama. Tapi kan kadang juga walau sama-sama ya masih tetap ingin naik mobil sendiri-sendiri. Jadi nggak paham lah. Ini masih soal ya, ngitung kilometer per liter, ngitung soal irit, ngitung soal polusi. Polusi itu kan sering jadi alasan ya menyingkirkan motor ya, katanya motor menyebabkan polusi ya. Nah kita kan sudah jelas ngitungnya ya.
Ya kan nggak mungkin tuh orang terus urunan barengan naik mobil, nggak semua orang bisa gitu karena tempat tinggal orang beda-beda. Saya isi bensin dulu, kembali lagi. Ya maaf, penulis sudah lupa ngomong soal apa tadi barusan. Wis langsung aja lah wis. Jadi alasan utama orang nyalakan motor itu, yang pertama adalah soal polusi, yang kedua adalah soal kemacetan. Polusi, ya hitungannya polusi nggak pas ya. Hitungan polusi pakai persen, sementara ngitung polusi lokal kan pakai persen, sementara hitungan polusi yang sebenarnya kan pakai dihitung ya kuantitasnya. Bahkan untuk termasuk mobil listrik itu juga dihitung dari polusi listrik nasional. Jadi kalau misalnya untuk menghasilkan listrik berapa kWh itu ada hitungannya berapa polusinya. Perasaan mobil itu polusinya lebih bersih daripada PLN ya, rasanya kok gitu, karena PLN masih pakai batu bara. Sebersih-bersihnya batu bara rasanya kok masih lebih bersih pembakaran pakai bensin ya. Apalagi sulfurnya itu. Nah wis, kalau soal polusi itu wis titik. Soal kemacetan itu kan nggak mungkin orang itu urun mobil gitu ya, kecuali kalau dipaksa. Orang lebih seneng naik motor. Meskipun orangnya mampu pakai mobil, kadang orang lebih seneng pakai motor. Kenapa? Nggak macet, lebih lancar di jalan. Nah dari ini aja harusnya orang itu sudah tahu lah, motor bukan sumber kemacetan. Orang tahu pakai mobil itu pasti lebih terjebak macet. Mungkin ada yang ngomong yang pengendara motor ngawur, serudak-seruduk, ngambil jalan macam-macam. Coba bayangkan kalau orang yang sama pakai mobil, orang yang sama dipaksa harus naik mobil, apa nggak makin parah yang naik mobil? Ya pasti makin parah lah. Masa orang ngawur gitu disuruh naik mobil tetap jadi lebih bagus? Ya enggak lah, ngawur ya tetap ngawur. Wong itu dari mentalitasnya kok, bukan dari soal itu motor atau mobil. Orang potong jalur pakai mobil ya bisa, orang ngabisin jalan pakai mobil lebih mudah. Orang menghalangi orang lain pakai mobil lebih mudah, soalnya bodinya lebih gede. Pingin niat lalu lintas macet pakai mobil lebih gampang. Nutup jalan gampang pakai mobil. Orang yang nggak sabaran, yang niatnya memang jelek, culas dari awal, tujuannya jalan-jalan pakai mobil itu bikin macet, ya pasti lebih leluasa lah pakai mobil. Coba sih suruh dia pakai motor, sulit untuk bikin macet. Misal di persimpangan yang nggak ada lampu merahnya, nggak ada polisi cepet kebetulan, pakai motor dia coba menghalang-halangi lalu lintas, sulit, soalnya motor itu kecil. Coba pakai mobil MPV gitu, pasti lebih mudah, dia tinggal pelan-pelan gitu. Harusnya di depan nggak bisa untuk lewat, dia paksakan membuntu sehingga lalu lintas macet. Pasti lebih sukses naik mobil. Dan orang-orang ini sok lupa, sok nggak lihat, sok diambil cuma dari
apa unsur positifnya tok, negatifnya enggak. Contohnya apa? Contohnya penulis dengar itu pernah ada ya, katanya kunjungan kerja DPR ke Cina, ke Shanghai itu kemana lupa penulis. Tujuannya apa? Mempelajari cara pemerintah Cina mengurangi kemacetan. Meniru itu nggak disebut pemerintah Cinanya sukses, enggak. Tapi yang dilakukan pemerintah Cina itu kan kota-kotanya kan bebas dari kendaraan bermotor. Nggak ada kendaraan bermotor di Cina itu, maksudnya motor-motor yang bensin itu. Cuma dibolehkan yang listrik kan, yang kecil-kecil. Itu pun nggak boleh di jalan raya, ada jalan sendiri untuk mereka. Pengen niru mereka tuh, pengen niru Cina. Nggak dilihat tapi Cina itu gimana. Nggak dilihat dari pendapatnya apa media-media soal Cina itu. Orang Cina sendiri pun tahu loh, Cina itu kota macet. Sama-sama satu kota, ibaratnya apa, sama-sama kayak di Jakarta gitu, sama-sama kota metropolitan di Shanghai gitu ya. Pingin dari satu titik ke titik lain itu bisa sampai 2 jam. Penulis sudah pernah buat videonya ya, itu macet 2 jam. Parah loh. Mungkin Jakarta sudah mendekati kayak gitu. Apalagi kalau nanti pemerintah Jakarta sudah sukses niru pemerintah Cina untuk membuat kotanya makin macet dengan melarang keberadaan motor. Jadi di Cina itu sekarang ya wis lebih maju lah dari Indonesia itu. Motor itu hanya dipakai di luar kota. Kalau dalam kota orang pakai mobil. Orang Cina itu mampu-mampu ya. Mereka mampu beli mobil. Mobil sak banyak-banyaknya lah. Baru-baru semua. Ya mungkin karena harga mobilnya terjangkau, karena mau ada apa subsidi mobil listrik gitu, subsidi beneran ya. Jadi mobil listrik lebih murah beneran daripada mobil bensin karena ada subsidi itu. Nah itu apa, jadi kalian sendiri lah efeknya kalau motor hilang dari kota itu. Macetnya panjang gitu, padahal itu lalu lintasnya teratur. Entah mengapa ya, Indonesia ini kan lalu lintasnya kacau ya. Mobil 3 jalur bisa jadi 4 jalur. Yang sudah 4 bisa jadi 5, 6 jalur. Wes hebat. Kalau sana kelihatan itu ya lurus. Mobil 3 jalur ya 3 jalur, 2 jalur ya 2 jalur. Tapi macetnya tetap macet, panjang gitu ya. Ya saking macetnya orang sampai lebih milih naik kereta api. Nah, itu sudah dibantu kereta api itu, subway. Jadi sudah dibantu subway masih macet. Mau ditiru apa lagi Cina? Tapi Indonesia niat gitu ya. Entah ini pemikiran apa cemerlang atau bodoh ya. Mau niru Cina biar macetnya kayak Cina. Entah gimana itu, emang kelihatan keren tah. Macetnya itu mobil berderet-deret panjang, kelihatan jadi negara kayak makmur gitu ya. Jadi kalau makmur itu ditandai oleh kemacetan mobil gitu ya. Ya aneh lah, padahal jelas ada penelitian di luar negeri itu mengurai kemacetan itu apa, orang-orang disuruh pakai motor. Katanya kalau pas lagi motor tok yang lewat itu nggak macet, kalau sudah ada mobilnya jadi macet. Nggak butuh banyak yang pindah konversi ke mobil itu, pindah dari mobil naik mobil ke naik motor, nggak butuh banyak, sekitar berapa 25% itu sudah terurai kemacetan, lancar pol. Jadi ya wis pokoknya nggak ngerti lah, namanya politik ya. Penulis nggak ngerti ya, mungkin orang-orang sudah dibayari sama pabrikan mobil
Weh, ngomong ini, ngomong motor elek, ngomong mbak motor boros, dan mbak motor polusi, gara macet. Iya nggak tahu lagi lah. Atau memang orang-orang yang semacam ngomong di TV ini bodoh gitu loh, nggak lihat fakta, nggak lihat kenyataan, tapi dari ide, kalau naik mobil semua itu nggak macet gitu, karena nggak ada penyebab macet. Padahal ya sama aja. Kalau orang yang suka bikin macet itu naik motor ya, jadi naik mobil ya sama saja. Orang yang bikin macet ini ya tetap bikin macet juga naik mobil, malah makin parah. Ya itulah namanya kebodohan ya. Dipikir mobil itu solusi segalanya, mengurangi polusi, mengurangi macet. Jalan ini dilarang naik motor. Dan ini juga bersumber dari kebodohan kedua ya, kebodohan lagi ya, kebodohan yang ya sayangnya disebarkan juga oleh vlogger semacam Fitra Eri, Motomobi, dan Ridwan Hanif ya. Penulis sudah pernah buat videonya juga. Masa ya disebut kalau motor dilarang itu jadi makin nggak macet. Itu mikirnya gimana itu? Soalnya dipikir gini, jadi kalau motor dilarang, maka orang-orang yang sekarang ini naik motor nggak akan naik mobil, gitulah implisitnya kayak gitu. Nggak ada yang naik mobil lagi, nggak ada pertambahan yang naik mobil. Yang naik motor itu pada milih naik angkutan umum semua. Sorry, saya ini naik motor ya Pak, Mas Fitra Eri, Mas Motomobi, Dek Ridwan Hanif. Saya ini naik motor ya. Kalau saya dilarang naik motor, saya pilih naik mobil. Mau apa sampean? Mau dibunuh saya? Kok gitu sih ngomongnya? Kok mentang-mentang sekali, kok semena-mena sekali? Emang nggak boleh saya naik mobil? Mentang-mentang sekarang saya naik motor. Apa nggak boleh saya naik mobil? Kok kurang ajar sekali orang-orang itu ngomongnya. Hah? Motor hilang, kendaraan nggak bertambah, mobil nggak bertambah. Apa maunya itu loh? Orang yang sekarang naik motor ini nggak boleh naik mobil. Itu sangat-sangat nggak fair itu ya. Apa maunya orang-orang itu? Yang sekarang ini naik motor nggak boleh naik mobil. Hah? Apa maksudnya itu ngomong gitu? Ya sama lah kayak waktu dia bahas kendaraan tua itu. Kendaraan tua wes bebas, lega. Jadi nggak ada lagi kendaraan tua. Jadi yang punya kendaraan tua dari 10 tahun nggak boleh lagi punya mobil baru. Apa maksudnya itu? Jadi misalnya saya ini dulu pernah punya Kijang 88, nggak boleh gitu beli mobil baru. Hah? Nggak boleh pakai mobil baru. Apa maksudnya ngomong kayak gitu? Nah, kebodohan kayak gitulah yang terjadi di pemerintah, di TV-TV gitu. Dipikir kalau misalnya kendaraan tua dilarang, mobil itu nggak bertambah. Ya tambah lah, tetap. Yang punya mobil tua akan naik mobil baru. Yang sekarang ini lagi naik motor, dilarang naik motor, ya naik mobil, nggak goblok-goblok. Ada ganjil genap, ya wes beli mobil tua. Uang kurang gimana pun, kalau sudah kerja di Jakarta masa nggak mampu sih beli mobil dua. Harga motor juga yang kayak gini aja 30 juta. Beli mobil bekas ada yang 30 juta. Nggak paham lah apa omongan mereka itu.
Kalau misalnya apa mampunya beli mobil mepet gitu ya, mobil bekas umur apa 5 tahun LDGC gitu ya, nggak mampu beli mobil tua, palsu plat nomor. Kenapa emang? Nggak berat. Emang mau dicek satu-satu tah kalau mobil itu, dari mobil segitu banyak dicek satu-satu, apa bener namanya ganjil, apa bener namanya genap. Kan cuma paling sekali-sekali lah. Kalau sudah kena ya apes, tapi ya sebagian besar ya lolos tah. Ngapain? Ya nggak seneng lah orang-orang kayak gitu, itu kayak apa Fitra Eri Motor Ridwan Hanif gitu. Dipikir kalau sudah apa punya mobil tua apa dilenyap beneran. Mas, kita ini orang, Mas. Kalau dipaksa ya kita ini masih pingin punya mobil baru, pingin naik mobil. Kalau misalnya itu dipaksa, nggak boleh naik motor, nggak boleh naik kendaraan lama. Tapi kenapa kok dianggap hilang itu loh? Itu yang bikin penulis sangat-sangat tersinggung sampai sekarang ya. Yes, sudahlah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.